Film ini diawali dengan diperlihatkannya beberapa hiasan boneka kayu yang membuat si bocil bernama Diego merasakan hebatnya ngagibri ketakutan. Karena pispot ompolnya malah pecah, Diego yang kebelet pun memberanikan diri untuk menemui orang tuanya. Singkat cerita, sang ayah yang bernama Salvador mengantar Diego ke jamban yang berada di luar rumah. Dan sudah menjadi kebiasaan, Salvador selalu membawa senjata sebagai antisipasi di tengah situasi peperangan yang sedang terjadi. Di keesokan harinya, Diego dipaksa ayahnya untuk bisa mengolah kelinci menjadi makanan. Dale fuerte. Tapi karena Diego tidak cukup berani, usahanya pun gagal dan malah membuat kelinci itu kabur. Saat berada di batas halaman, Diego pun menghentikan pengejaran, terlebih karena sang ayah selalu melarangnya untuk melewati batas tersebut. Ketika Salvador menyalahkan keteledoran Diego, tapi seorang ibu selalu membela anak semata wayangnya ini. Meski memang sih di hatinya ada rasa gedek-gedeknya gitu. Lalu, wanita yang bernama Lucy ini balik menyalahkan Salvador karena menurutnya Diego masih terlalu kecil untuk melakukan hal semacam itu. Akan tetapi, Salvador mengatakan jika ia ingin Diego secepatnya bisa mandiri. Alhasil daripada terjadi adu mekanik, Lucy akhirnya mengajak Diego untuk menemaninya. Están bien. Hijo, atiéndeme. Mira. Espera. Cógete ahí. Di hari berikutnya, pasangan Lucy dan Salvador merayakan ultah anaknya. Meskipun sangat sederhana, Diego pun merasa senang ketika sang ayah memberikannya sebuah hadiah. Ternyata, hadiah yang diberikan oleh sang ayah adalah sebuah senapan. Lalu Salvador pun langsung memberikan tutorial menembak kepada bocah berusia 7 tahun ini. Dan untuk kedua kalinya, Lucy pun menegur tindakan suaminya ini. Hingga Lucy pun mengalihkan perhatian Diego dengan memberikannya kado berupa telepon-teleponan. Aquí ya no puedo más. Terlihat Diego pun merasa senang karena alat sederhana dari ibunya sangat canggih. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana kali ini Diego sedang menemani ibunya membuat ukiran boneka dari kayu. Di tengah keceriaan mereka, tiba-tiba Salvador bercerita tentang adanya mitos dari sosok mengerikan yang selalu menyerang orang-orang yang lemah. Sontak Lucy pun mencegah suaminya melanjutkan cerita tersebut. Akan tetapi, Salvador terus menceritakan jika sosok misterius itu bertubuh tinggi dan cungkring. Ia pun berkata, "Jika kamu semakin ketakutan, makhluk itu akan semakin mendekatimu." Terlihat Diego pun begitu serius memperhatikan cerita dari ayahnya ini. Kemudian Salvador malah lanjut menceritakan kejadian yang dialami oleh adik perempuannya. Salvador, por favor, ya está. ¿Papá la vio? Tapi untuk yang satu ini, Lucy menghentikan cerita dari suaminya. Ia pun segera membawa Diego untuk segera tidur. Di keesokan harinya, Diego memberitahu ayahnya jika ia menemukan sesuatu di dalam sungai. Sontak Diego pun syok parah ketika melihat seseorang yang terluka parah. Tak lama kemudian, Lucy datang dan langsung kaget karena mengira orang tersebut sudah mati. Betapa kagetnya mereka karena ternyata orang ini masih hidup. Kemudian Salvador menyuruh Lucy untuk segera membawa Diego ke rumah, sementara ia akan berusaha menolong pria ini.
Sekembalinya ke rumah, Lucy mengatakan bahwa bisa saja pria itu adalah korban perang yang berhasil selamat. Terlihat Diego pun masih ketakutan karena untuk pertama kalinya ia melihat orang yang terluka parah. ¿Cantamos? Setelah beberapa saat, Diego menemani ibunya saat ayahnya masih sibuk membereskan barang-barang pria asing tadi. Lalu tiba-tiba melihat pria asing itu tiba-tiba datang, Diego yang syok cuman bisa terdiam saat orang ini menunjuk sesuatu di luar rumahnya. Tepat pada waktunya, Salvador lebih dulu menembak pria aneh ini. Dan untuk kedua kalinya, Diego melihat kejadian yang mengerikan. Singkat cerita, Diego bersembunyi ketika orang tuanya membersihkan ceceran darah. Lalu tanpa sengaja Diego mendengar saat ibunya berkata, "Kubur atau hanyutkan saja jasad orang ini. Aku tidak mau jika sampai sosok itu mendatangi rumah kita." Sontak Diego pun heran dengan maksud percakapan orang tuanya. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Dari barang-barang si pria asing, Salvador menemukan foto keluarga berikut alamat pria itu. Tak lama kemudian, Diego yang penasaran datang sambil menanyakan kejadian yang dialami oleh bibinya yang bernama Joan. Rupanya Diego penasaran dengan cerita ayahnya yang dihentikan oleh ibunya tempo hari. Dan dengan senang hati, Salvador pun melanjutkan cerita ketika ia dan Joan masih bocil. Di suatu malam, Joan sedang ketakutan karena melihat sosok mengerikan berada di kamarnya. Dan ketakutan Joan itu pun terus berulang hampir setiap hari. Hingga suatu ketika, Joan yang sudah depresi akhirnya melakukan diskon nyawa. Di tengah kesedihannya, Salvador pun berkata, "Jika seseorang melihat kedatangannya, sudah bisa dijamin kelar hidup lo." Di keesokan harinya, Salvador sedang bersiap untuk mengantarkan jasad si pria asing kepada keluarganya. Akan tetapi, rencana itu dihalangi Lucy yang menganggap itu cuma tindakan bodoh. Terlebih karena situasi perang yang masih gencar terjadi di luaran sana. Lalu Salvador berusaha menenangkan keluarganya dan berjanji jika perjalanannya ini paling membutuhkan waktu 4 hari saja. Dan hingga pada akhirnya, Lucy pun luluh dan mengizinkan niat baik suaminya ini. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Papá. Setelah kepergian Salvador, Lucy menjalani hari-harinya berdua saja bersama Diego. Mereka pun seperti biasa melakukan aktivitas sambil menunggu 4 hari seperti yang telah dijanjikan suaminya. Falta muy poquito. Singkat cerita, di hari ketiga semenjak kepergian sang ayah, Diego membuatkan sebuah kue ultah untuk ibunya. Akan tetapi, kekhawatiran Lucy kepada suaminya membuat suasana sederhana ini malah semakin hambar. Kemudian Diego berusaha menghibur ibunya dengan bermain telepon-teleponan. Ah, claro, porque vas a perder como siempre. ¿De qué color es? Entra a casa, hijo, vamos. Betapa kagetnya Diego saat ibunya membawa senapan sambil mencari sesuatu. Rupanya Lucy baru saja melihat sosok mengerikan yang selalu diceritakan oleh suaminya. Akan tetapi, ia berusaha menutupi keberadaan sosok tersebut dari anaknya. Singkat waktu lagi, malam pun poek-poek lagi. Ketika hujan badai turun, Lucy merasakan kedatangan sesuatu. Dale la escopeta, ve. ¿Lo ves? Ahí, se escondió. Di tengah kepanikan ibunya, Diego terus membantu ibunya yang entah menembak apaan.
Setelah melepaskan banyak tembakan, Lucy pun kembali ke rumah sambil mengatakan jika targetnya sudah kabur. Sementara itu, kepanikan sang ibu membuat Diego semakin ngagibrik. Di keesokan harinya, mereka melihat keadaan ladang sudah porak-poranda akibat badai semalam. Keadaan ini pun jelas membuat Lucy khawatir akan kelangsungan hidup keluarganya. Apalagi saat ini stok jagung mereka kian menipis. Setelah beberapa saat, Diego melihat ternak kelinci kesayangannya. Tak lama kemudian, ibunya datang sambil menyuruh Diego memberikannya 1 ekor untuk ia panggang. Ketika Diego menolak, Lucy mengatakan jika mereka tidak punya makanan lain selain kelinci-kelinci ini. Mendengar perkataan ibunya, Diego pun terpaksa memberikan salah satu peliharaannya. Tapi jelas saja Diego enggan untuk menyantap kelinci yang begitu ia sayangi. Diego, ¿dónde vas? ¡Diego! He dicho que tienes que pedirme permiso para salir. Betapa kagetnya Diego saat ibunya membidik sesuatu di belakangnya. Lalu ibunya menyuruh Diego untuk diam dan jangan berisik. ¿Mamá? Tanpa Diego sadari, sosok tinggi cungkring sedang berada di dekatnya. Melihat ibunya terus menembaki sesuatu, Diego yang semakin penasaran meminta jawaban atas semua kekacauan ini. Tapi tetap saja, Lucy masih saja bungkam karena ia tidak mau jika sampai Diego ketakutan oleh sosok yang Lucy lihat. Lalu, Diego bertanya apakah sesuatu yang dilihat ibunya sama dengan apa yang dilihat bibinya. Dan jelas saja Lucy menjawab bukan. Ia pun menjelaskan jika kematian Joan itu murni karena gangguan jiwa. Tapi karena Diego terus bertanya, Lucy yang marah pun akhirnya pergi. Ketika malam kembali poek, Diego berusaha baikan dengan ibunya. Don Federico, con matar a su mujer. Ya está. Ahí lo pido. ¿Qué ha sido eso? Dirasa itu kedatangan Salvador, Lucy menyuruh Diego untuk membukakan pintu. Sementara ia akan bersiap menembak jika dugaannya salah. Dirasa dugaannya salah, Lucy pun melepaskan tembakan. Ia pun langsung mengeceknya. Dan sontak Lucy pun lemas saat ia menemukan barang-barang milik suaminya. Melihat kuda milik ayahnya kabur, Diego yang girang pun langsung mencari keberadaan ayahnya. ¡Papá! ¡Papá! Dirasa ada yang gak beres, Diego segera menyusul ibunya yang masuk ke dalam rumah. Akhirnya Diego pun berhadapan dengan sosok yang selalu diceritakan ayahnya selama ini. Meskipun berhasil masuk ke dalam WC, tapi sosok tersebut terus mengincarnya. Tepat pada waktunya, Diego pun berhasil kembali ke rumah. Lalu, ia menemui ibunya yang telah membawa perlengkapan milik ayahnya. Hingga Diego bertanya di mana ayahnya berada. Dalam keadaan yang masih syok parah, Lucy menyuruh Diego untuk jangan mengharapkan lagi kedatangan ayahnya. Mendengar perkataan ibunya, Diego pun sadar jika ayahnya pasti sudah dimangsa sosok misterius itu. Terlebih ia melihat banyak ceceran darah pada barang-barang milik ayahnya. Di keesokan harinya, Diego dipaksa ibunya untuk mahir menggunakan senjata. Meskipun Diego menolak, tapi Lucy terus mengajari anaknya cara untuk melumpuhkan musuh. Terlihat Diego pun tidak mengerti dengan sikap ibunya yang mulai berubah.
Hari berganti hari, mereka bertahan hidup dengan perbekalan seadanya. Diego pun sadar jika semua yang dilakukan oleh ibunya semata-mata hanya untuk melindungi dirinya. ¿Lo oyes? Dirasa sosok misterius itu kembali datang, mereka pun terus memantau pergerakan sosok aneh yang kini sedang berada di atap rumah. Kemudian Lucy memiliki ide dengan menyuruh Diego mengecek atap melalui cerobong asap. Dan jika mendapatkan kesempatan, tembak saja. Meskipun sempat menolak, tapi Diego sadar jika cuma dirinya lah yang mampu melakukannya. Akhirnya Diego menemukan sosok yang mereka cari. Hampir saja jidat Diego keserempet pelor. Setelah makhluk itu pergi, Diego meminta ibunya untuk menghemat pelor yang tinggal 1 butir lagi. Singkat waktu, Diego melihat ibunya yang sedang mengalami depresi berat. Dan untuk berjaga-jaga, Diego pun mengikat ibunya agar tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Karena ia takut ibunya melakukan hal yang sama seperti bibinya. Tak sampai di situ, ia pun memberanikan diri untuk mengolah kelinci demi kelangsungan hidup mereka berdua. Singkat cerita, Diego memberi makan ibunya dengan penuh kasih sayang. Dile que venga. Sontak Diego pun heran melihat telepon kaleng menggelinding ke dalam kamar. Mendengar kedatangan sosok misterius, Diego berusaha menyelamatkan ibunya. Levanta. Tenemos que escapar. Setelah keluar dari kamar, Diego pun menyembunyikan ibunya. Lalu Diego berusaha mengalihkan perhatian sosok itu agar jangan sampai mendatangi ibunya. Melihat sang ibu sudah menghilang, Diego yang khawatir pun langsung mencarinya. Saat menemukan banyak potongan rambut, ia merasa yakin jika rambut tersebut adalah milik ibunya. Dan benar saja, Lucy sudah memotong rambutnya sendiri dan kembali berperilaku aneh. Lalu Diego berusaha mengajak ibunya pergi. Me quiere a mí. Tanpa diduga, si ibu mengatakan jika sosok misterius itu ada di dalam rumah dan menginginkan dirinya. Sementara itu, Diego yang kini terkunci di luar berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Setelah berhasil masuk, Diego menemukan ibunya terkapar. Rupanya sang ibu berniat memberikan dirinya kepada sosok aneh itu. Saat sosok aneh itu muncul dan mendekat, Diego yang sudah muak pun mengusirnya. Dan benar saja, sosok itu pun menjauh ketika melihat keberanian Diego. Dengan peluru terakhir, Diego berhasil menembak sosok misterius itu. Kemudian Diego langsung prepare untuk membakar sosok itu hidup-hidup.
Setelah membakar sosok aneh beserta rumah orang tuanya, Diego pun membawa pergi sang ibu yang kini sedang sekarat. Namun saat berada di perbatasan halaman rumah, Diego merasa ragu untuk pergi lebih jauh lagi. Lalu sang ibu membangkitkan keberanian Diego untuk menentukan langkah kakinya. Dan hingga pada akhirnya, keberanian Diego semakin bertambah meskipun ia tidak tahu bahaya di depannya seperti apa. Ketika akan melintasi sungai, Diego sadar jika ibunya kini sudah meninggal. Kemudian ia menjadikan sungai tersebut sebagai peristirahatan terakhir ibunya. Ternyata sosok tersebut kembali muncul dan sedang memperhatikan Diego. Akan tetapi, Diego yang kini menjadi bocah pemberani sudah tidak peduli dan mengabaikan sosok tersebut. Keberanian Diego ini pun akhirnya membuat sosok tersebut tidak berani untuk mendekatinya. Kemudian Diego melanjutkan perjalanan meskipun tanpa tujuan yang pasti. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Sosok yang sebenarnya iblis jahat ini memang tidak diceritakan awal mulanya seperti apa. Tapi yang pasti, iblis ini selalu memangsa jiwa-jiwa yang rapuh yang penuh dengan rasa takut. Keberadaan iblis itu pun membuat keluarga Salvador menderita, meskipun ketika dirinya sudah berkeluarga. Akan tetapi, ia tidak mau jika sampai istri dan anaknya mengalami hal yang sama seperti adiknya. Maka dari itu, Salvador menginginkan Diego menjadi bocah pemberani. Rasa khawatir itu pun akhirnya terbukti sepeninggal Salvador. Meskipun ia gagal menjadikan Diego seperti keinginannya, namun keadaanlah yang membuat Diego menjadi seorang yang pemberani, hingga membuat sang iblis itu pun tidak mungkin bisa mendekati Diego. Dan di akhir cerita, Diego menjadi bocah petualang yang siap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. IMDb untuk film ini adalah 4,6 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 6,0. Karena dari latarnya saja, film ini sudah menampilkan suasana sepi dan mengerikan, apalagi dengan teror sosok iblis yang mengincar sebuah keluarga yang sudah kehilangan sosok ayah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Wasteland 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayam. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.